izinkanlah kami memohon. Izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, yang maha mengetahui ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara UMKM Subar Go Digital ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, berkahkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus Lahmudin yang telah memimpin doa untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan juga arahan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Kepada yang terhormat Bapak Budi Sudaryono, kami persilahkan. Terima kasih Mas Aldo. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM se-Sulawesi Barat atau yang mewakili, yang terhormat Sales Manager Small Medium Enterprise Blibli.com, Bapak Andre Avianto, yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini, serta rekan-rekan UMKM, para peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, ya meskipun masih virtual, dalam kegiatan Fokus Group Discussion dalam rangka mendorong UMKM Sulawesi Barat Go Digital. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat masih mengalami penurunan di triwulan 1 2021, yaitu minus 1,20% year on year. Meskipun membaik dibandingkan dengan triwulan 4 2020, namun pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 0,74% year on year. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini masih dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 di Sulawesi Barat dan musibah gempa
yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene pada bulan Januari yang lalu. Kami di Bank Indonesia memiliki concern penuh untuk bisa berkontribusi secara aktif dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Barat, khususnya melalui pengembangan sektor UMKM yang ada di Sulawesi Barat. Kita telah ketahui bersama bahwa sektor UMKM memiliki dampak yang besar atau peran yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 97% dari total tenaga UMKM Indonesia, dengan kontribusi bagi PDB, produk domestik bruto, mencapai 57,8%. Angka ini tentu menunjukkan potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bank Indonesia telah memiliki strategi nasional pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM yang berdaya saing, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini didapat melalui tiga pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan. Pertama, pilar korporatisasi. Dengan bentuk korporatisasi usaha akan membuat mata rantai ekosistem UMKM yang kuat. Pengembangan korporatisasi dimulai dari pembentukan usaha, dari individu, pembentukan kelompok UMKM, dan terakhir pembentukan kawasan untuk produk atau jenis usaha unggulan. Yang kedua adalah pilar kapasitas. Dengan pemberdayaan UMKM secara end-to-end akan meningkatkan produktivitas dari UMKM. Hal ini akan berdampak pada hasil produksi yang maksimal dan biaya meningkatkan pilar kedua, kapasitas UMKM di Sulawesi Barat, khususnya di aspek pemasaran melalui e-commerce. Bapak Ibu yang berbahagia, program onboarding melalui blibli.com ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Ekonomi Syariah atau PEKSYAR Sulawesi Barat yang akan dilakukan nanti insya Allah tanggal 21 sampai dengan 25 Juni 2021. Pada kegiatan pembukaan PEKSYAR di tanggal 21 Juni, Bank Indonesia bersama dengan blibli.com akan meresmikan halaman khusus dalam website blibli.com untuk produk-produk UMKM Sulawesi Barat. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk Bapak Ibu pejuang UMKM agar kita mengikuti kegiatan onboarding ini dengan baik, mendaftarkan produk-produknya, dan mengikuti kurasi produk oleh blibli.com. Bagi produk UMKM yang lolos kurasi, akan memperoleh kesempatan untuk dapat ditampilkan pada halaman khusus dalam website blibli.com. Bapak Ibu pejuang UMKM dapat membayangkan apabila produk UMKM Bapak Ibu masuk potensi produk UMKM Sulawesi yang terbuka. Selanjutnya, kesempatan berharga ini kami mendapat mengikuti kegiatan PEKSYAR Sulawesi Barat pada tanggal 21 dan 22 Juni 2021 mendatang. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh pihak yang terus mendukung pengembangan UMKM di Sulawesi Barat, khususnya kepada tim dari blibli.com yang telah berkenan hadir dalam kesempatan ini, yang akan membagikan tips dan kiat-kiat untuk sukses
dalam melakukan pemasaran melalui e-commerce. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Sulawesi Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang terus bersama kami bersinergi untuk mendukung program kerja kita bersama. Semoga segala upaya yang kita lakukan dalam percepatan pemulihan ekonomi Sulawesi Barat senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi atas sambutan dan juga arahannya. Kalau saya catat tadi ada beberapa insight yang bisa kita ambil ya Pak ya. Yang pertama, program ini merupakan salah satu strategi nasional, bagian dari strategi nasional untuk pengembangan UMKM di Sulawesi Barat melalui penguatan pemasaran di e-commerce. Selain itu juga nanti kita akan melaunching halaman khusus untuk UMKM Sulawesi Barat dalam pembukaan kegiatan Pekan Ekonomi Syariah. Jadi Bapak Ibu pelaku UMKM yang hadir pada hari ini memiliki kesempatan yang sangat baik sekali karena kita akan memasarkan produk-produk kita secara go digital. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan dengarkan bersama, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu mendengarkan pemaparan langsung dari Bapak Andre Avianto selaku Sales Manager Small Medium Enterprise di Blibli.com. Halo Mas Andre, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ray. Siap, terima kasih banyak nih Mas Andre. Kabarnya? Kabar baik juga Mas Andre. Terima kasih nih udah mau sharing-sharing ke kami, udah mau bekerja sama, bersinergi bersama kami untuk pengembangan UMKM di Sulawesi Barat. Baik, Mas Andre, mungkin kita langsung aja untuk pemaparan dari Mas Andre, gimana sih untuk kiat-kiat biar kita bisa sukses melakukan pemasaran di e-commerce, khususnya melalui blibli.com ini. Baik, kepada Mas Andre, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, saya izin share screen dulu Mas Ray ya. Siap, sudah terlihat Mas Andre. Oke, sudah terlihat Mas Ray ya? Sudah Mas. Oke, selamat pagi untuk Pak Budi, selamat pagi Mas Ray, semua teman dan jajaran dari BI Sulawesi Barat. Dan untuk teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya untuk UMKM yang di Sulbar. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya sehat walafiat, tidak berkurang apapun dalam setiap harinya dari kita. Amin. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Galeri Indonesia di blibli.com. Tapi sebelumnya itu teman-teman di sini udah pada tahu belum untuk blibli.com itu siapa sih? Atau ada yang sudah pernah ini berbelanja di blibli.com? Nanti bisa sharing-sharing kalau yang sudah pernah berbelanja. Sebelumnya itu saya akan memberikan video sedikit tentang UMKM yang ada di blibli.com. Blibli berkomitmen penuh mendukung UMKM Indonesia. Bersama Blibli untuk negeri. Saatnya UMKM Indonesia memperluas pasar dan berkembang besar. Kita bangkit bersama memulihkan ekonomi. Bersama-sama penuhi kebutuhan pelanggan. Bersama memastikan pesanan pelanggan pacaran. Bersama memastikan menjangkau pelanggan ke seluruh Indonesia. Blibli selalu ada 24 jam mendukung. Sudah banyak pejuang UMKM yang bergabung. Kamu juga diundang bergabung. Senantiasa bangga buatan Indonesia. Nah, karena lokal nomor 1, itu adalah prinsip kita di Galeri Indonesia.
Siapa sih Blibli.com ini? Kenapa sih lebih fokus ke UMKM? Blibli.com adalah salah satu e-commerce yang menggunakan konsep mall pertama dan yang selalu mendukung berkomitmen memberdayakan masyarakat Indonesia. Nah, dari Blibli.com sendiri kita ada 26 juta pelanggan rutin yang selalu bertransaksi menggunakan website Blibli.com. Ada 160 juta traffic bulanan dan ada 68.000 brand yang sudah bergabung di kita di Blibli.com. Selain itu juga kita ada sekitar 20 gudang yang ada di Indonesia, tersebar di Indonesia. Selain itu juga kita juga salah satu omni channel kooperatif yang untuk meningkatkan transaksi offline dan online. Nah, di tahun 2018 Blibli.com mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai platform digital teraktif mendorong pengembangan UMKM di Indonesia, yaitu berbasis elektronik. Nah, ini adalah salah satu komitmen kita mengembangkan UMKM bisa go digital. Di Blibli.com sendiri kita ada 16 kategori yang ada di kita. Salah satunya adalah di Galeri Indonesia itu khusus untuk UMKM. Di sini kita ada tablet elektronik, ada handphone, ada komputer laptop, otomotif, dan lain-lain yang ada di layar teman-teman di sini. Ini adalah profil customer kita di Blibli.com. Rata-rata yang berbelanja adalah wanita. Dan usianya sekitar 25 sampai 34 yang lebih aktif. Kalau di zaman ini mungkin bisa dibilang milenial ya. Jadi mereka yang lebih aktif untuk berbelanja secara online. Dan ada 26 juta members customer di Blibli.com yang siap untuk membeli produk-produk dari teman-teman. Ya, selain itu ada kita ada free shipping, kita ada fast delivery, 100% original. Untuk customer care-nya itu kita sudah memenangkan apa namanya itu customer service dan seller care. Ada secure payment dan 15 return policy. Untuk free shipping sendiri nih, ini adalah salah satu keunggulan dari Blibli.com, yaitu adalah subsidi ongkos kirim. Jadi untuk customer dari teman-teman UMKM yang ingin berbelanja itu bisa mendapatkan subsidi ongkos kirimnya secara langsung. Jadi tidak perlu menggunakan kota-kotaan. Jadi semua customer yang baru ataupun customer yang lama yang ingin berbelanja menggunakan Blibli.com itu akan mendapatkan potongan ongkos kirim. Nah, untuk syarat dan ketentuannya seperti apa sih? Nah, syarat ketentuannya adalah bila customer berbelanja minimal 50.000 akan mendapatkan subsidi ongkos kirimnya 20.000. Minimal belanja 100.000 akan mendapatkan ongkos kirimnya 30.000. 250 akan mendapatkan potongan ongkos kirim sebesar 50.000. Dan itu langsung bisa digunakan, tidak menggunakan voucher ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu gudang-gudang yang ada di Blibli.com dan bisa salah satunya shipping partnernya adalah Blibli Express, ada Pos Indonesia, JNE, GoSend, ada Si Cepat, ada Grab, Lion dan lain-lain. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan Grab dan GoSend. Jika produknya dari teman-teman Sulbar ini produknya adalah makanan basah. Jadi kita bisa berjualan secara online. Dan untuk metode pembayaran, kita semua metode pembayaran itu ada. Mulai dari cicilan dari kartu kredit, mulai dari electronic money, ada digital wallet, ada internet banking, dan lain-lain. Ini adalah salah satu inovasi terbaru dari Blibli.com, yaitu
Blibli in-store, dan click and collect. Dari dua inovasi ini kebanyakan mereka yang menggunakan yang sudah mempunyai toko besar, seperti yang orang berjualan handphone ataupun berjualan laptop, itu bisa menggunakan inovasi ini. Nah, kita akan berbicara tentang UMKM yang ada di Indonesia. Rata-rata pengguna internet di Indonesia itu adalah usia 19 sampai 54 tahun. Paling banyak adalah di usia 19 sampai 34 tahun, yaitu 74%. Sama juga seperti tadi customer dari kita di Blibli.com, rata-rata usianya maksimal 34 adalah yang milenial. Berdasarkan gendernya, rata-rata yang membeli bahkan pria. Kenapa wanita 48%? Karena biasanya nih kalau wanita itu menunggu ada promo atau menunggu flash sale yang ada di e-commerce atau di marketplace yang lain. Dan untuk penetrasinya berdasarkan area, paling banyak ada di Pulau Jawa. Yang kedua ada di Sumatera, ketiga di Kalimantan, Sulawesi ada di 4. Sebanyak 6%. Dan penetrasi ini pasti akan berkembang dan pasti akan terus berkembang. Nah, dari total populasi di Indonesia 268 juta sekian yang menggunakan internet itu sekitar 150 juta jiwa. Sedangkan dari mereka yang menggunakan internet yang aktif menggunakan media sosialnya adalah sekitar 130 juta jiwa penduduk di Indonesia. Dan itu rata-rata yang mereka menggunakan seperti media sosial itu sekitar 3 jaman, untuk mendengarkan musik itu sekitar 2 jam, atau yang mungkin sering streaming film nih, kayak drakor, itu pasti nontonnya bisa berjam-jam dari biasanya setiap harinya. Nah, ini adalah grafik pengguna peluang di e-commerce. Itu sekitar 43%. Nah, untuk yang jual barang itu sekitar 8%. Yang beli barangnya, customer itu sekitar 32%. Di mana masih ada selisih sekitar 57% bisa digunakan untuk jual beli. Jadi teman-teman di sini jangan takut untuk jual beli mulai dari sekarang, karena masih ada banyak kesempatan teman-teman UMKM ini bisa mengembangkan usahanya di jual beli secara online. Nah, alasan banyak orang membeli melalui e-commerce yang pertama adalah hemat biaya. Hemat biaya dan kenyamanan itu adalah salah satu dari alasan kenapa customer itu memilih secara online. Yang ketiga adalah ragam variasi pilihannya. Jadi dalam satu toko secara online itu pasti akan ada banyak barang-barang yang bisa dijual. Semisal nih ada yang berjualan sambal. Sambal itu kan ada banyak varian. Ada sambal terasi, ada sambal klotok, atau sambal, ada banyak variannya. Jadi orang customer itu bisa memilih ingin makan sambal apa, seperti itu. Nilai tambahan dan hemat waktu. Jadi nilai tambahannya setiap layanan adalah jika ada orderan itu kalau bisa teman-teman mengirimkannya secara lengkap dan secara cepat, supaya nanti customer itu senang untuk mendapatkan barangnya lebih cepat. Nah, selama masa pandemi ini, salah satunya untuk bisa mengembangkan usaha teman-teman UMKM itu adalah secara online. Karena apa? Karena 28% pengguna internet di Indonesia memilih menjauhi tempat keramaian. Seperti saat ini nih, mungkin di
pasar-pasar ataupun di mal-mal sudah mulai agak sepi karena rata-rata mereka menjauhi kerumunan. Sedangkan dari kita di Blibli.com itu di Galeri Indonesia sendiri di Q1 tahun 2020 kita ada peningkatan 6 kali dari sebelumnya. Untuk Blibli Mart ordernya sekitar 3 kali lipat dari year on year-nya. Ya. Kenapa harus memasuki pasar e-commerce? Nah, pertama adalah minimal modal dan minimal operasional. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman lebih memilih lokasi, sekarang semua itu dipangkas dengan minimal modal dan minimal operasional. Kalau misalnya dulu teman-teman punya karyawan yang banyak di satu stand, sekarang dengan adanya online itu semuanya dipangkas. Dan yang ketiga adalah pengenalan produk meningkat dan jangkauan pasar meningkat. Jadi kalau punyanya produk dari teman-teman ini nggak cuma ada di wilayah Sulawesi Barat ataupun di kota-kota di Sulawesi Barat. Produknya teman-teman bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia. Selama produknya itu bukan senjata tajam ataupun yang berbau-bau sara dan lain-lain. Fleksibel dan keuntungan meningkat. Fleksibelnya adalah kita nggak perlu membuka toko, membuka rolling door ataupun membuka tokonya jam 8 sampai jam 8 malam. Untuk di internet, di jualan online itu 24 jam. Jadi bisa jadi orderan akan masuk di jam 12 malam. Tiba-tiba orderan masuk. Dan itu pasti akan meningkatkan keuntungan untuk teman-teman UMKM. Nah, ini adalah kiat khusus nih untuk teman-teman Sulbar yang bisa kita sharingkan. Pertama adalah konsisten dengan brand image. Jadi kalau teman-teman di sini image-nya adalah penjual sambal, kalau bisa dari brand image-nya itu bisa dikembangkan. Yang kedua adalah visual packing yang baik. Jadi visual packing yang baik ini mungkin dulu berjualan kerupuk dengan visual packing yang pouch yang transparan, itu bisa diganti dengan pouch yang lebih kekinian seperti itu. Keunikan dan diferensi produk. Jadi keunikan dari diferensi produk ini bisa dilihat misalnya nih teman-teman berjualan kerupuk jengkol. Nah, kerupuk jengkol ini kan orang pada nggak ngerti nih. Orang pada nggak ngerti jengkol itu apa sih? Itu adalah keunikan dari produk-produk teman-teman UMKM. Komitmen dalam menjaga ketersediaan produk. Biasanya nih kalau misalnya sudah rame, teman-teman UMKM itu bisa dibilang SOP-nya tidak sesuai dengan apa yang biasanya dibuat. Jadi kalau bisa komitmen untuk menjaga ketersediaan produknya itu selalu dijaga baik. Fokus terhadap konsumen, kepuasan konsumen. Nah, ini adalah kalau bisa dibilang produknya yang dikirim itu sesuai dengan apa yang dipesan dari konsumen. Jadi konsumen tidak akan kecewa tidak mendapatkan barangnya. Respon cepat dan jujur. Respon cepat dan jujur ini kalau bisa adalah salah satu kunci yang paling utama untuk berjualan online. Kalau misalnya nih saya pesen kaos di teman-teman UMKM Sulbar, tapi ternyata yang datang itu bukan kaos, cuman melainkan kotak kosongan gitu kan. Itu pasti juga akan mendapatkan image yang buruk untuk teman-teman yang berjualan secara online. Nah, ini adalah salah satu salah satu dari teman-teman
yang sudah berjualan secara online, ya namanya adalah keripik Oyo jengkol. Di sini ada yang sudah tahu tentang jengkol? Nah, ini adalah salah satu peserta dari The Big Start Indonesia. Dulu sebelum waktu pandemi, kita ada namanya The Big Start Indonesia, di mana semua teman-teman UMKM itu dikumpulkan untuk bisa mendapatkan uang secara, kalau nggak salah dulu itu hampir sampai 1 M. Seperti itu. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol, snack jengkol beragam rasa asli Indonesia. Jengkol identik dengan bau tak sedap sebagai bayaran dari kelezatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang enggan memasak jengkol meskipun rindu dengan rasanya. Karena itu, buat Anda yang jatuh cinta sama jengkol, kami hadirkan Oyo Jengkol, snack dari bahan utama jengkol yang praktis dan pastinya lezat. Kelezatan snack jengkol Oyo berasal dari resep warisan keluarga. Berawal dari usaha rumahan, snack jengkol Oyo dibuat dari bahan baku jengkol terbaik yang kami tanam sendiri di Desa Pamulihan dan dikemas dalam kemasan modern. Snack jengkol Oyo hadir dalam berbagai varian rasa. Ada rasa pedas, BBQ, dan original. Kedepannya, kami akan terus mengembangkan rasa-rasa baru. The Big Star Indonesia memberikan banyak wawasan baru, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan strategi memasarkan produk snack Oyo dengan lebih baik. Bagi Imas, mengembangkan Oyo Jengkol bukan sekedar meneruskan bisnis keluarga, tapi juga melestarikan nilai budaya dengan mencintai makanan asli Nusantara. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol. Saya bangga dengan produk asli Indonesia. Nah, kalau dari teman-teman UMKM tadi ngelihat dari produknya Oyo Jengkol, pertama kali desainnya adalah menggunakan pouch. Secara standarnya biasanya depannya transparan dan itu dikasih stiker. Setelah masuk di internet, masuk di jual beli online di blibli.com, itu sama si Imas packingnya dirubah menjadi yang lebih kekinian, dan itu kalau kita jual itu pasti harganya bisa 2 kali lipat dari yang kita jual misalnya cuma pouch biasa. Nah, itulah kenapa alasannya brand exposure-nya dari Oyo Jengkol itu bisa tercantum di pouch-nya itu tadi gitu. Jadi orang-orang akan melihat, wah pouch-nya keren, wah ini pasti enak nih makanannya. Nah, karena dari itu semua pengguna internet di Indonesia membeli produk itu secara online di e-commerce, entah itu di Blibli, entah itu yang di orange atau yang di hijau atau yang di merah. Itu semuanya pasti rata-rata untuk beberapa tahun belakang ini semua pasti akan membeli produk di e-commerce. Operasional efisiensi, jadi operasional lebih efisien, bisa mengerjakan semuanya ada di rumah, bisa ada di kamar, ataupun cuman kita sedang nonton TV, kita akan mendapatkan notifikasi orderan. Nah, ada 60 juta pengunjung di blibli.com setiap bulannya yang berbelanja secara online. Dan untuk setiap harinya, demand generatornya adalah menjadi peluang usaha yang sangat untuk ngomongnya gimana ya? Berjualan secara e-commerce itu bisa mendapatkan penjualan yang sangat amat bagus untuk di tahun belakangan ini, karena di produk-produk yang e-commerce jual itu semuanya ada. Sedangkan untuk di blibli.com itu kita ada 20 warehouse, kita 7x24 customer service, dan kita juga ada produk-produk selain dari UMKM, kita juga ada produk handphone dan lain-lain. Travel pun juga ada. Nah, kita masuk ke Galeri Indonesia. Apa sih Galeri Indonesia itu?
Galeri Indonesia adalah wadah untuk teman-teman UMKM yang ada di Indonesia yang murni produsen. Jadi yang berjualan reseller itu bisa, tapi yang benar-benar produknya dari Indonesia, bukan yang resellernya dari luar negeri, yang di China ataupun di Korea dan lain-lainnya. Nah, ini benar-benar brand-brand lokal yang kita kembangkan, melahirkan brand-brand lokal yang benar-benar inilah punyanya Indonesia banget. Di Galeri Indonesia ini kita punya 5 kategori, yaitu rumah dan dekorasi, dunia makanan, seni dan kerajinan, fashion moda, kesehatan dan kecantikan. Ya, kalau misalnya produknya dari teman-teman di sini salah satu dari yang ada di 5 ini itu bisa masuk di kita. Sedangkan kalau yang misalnya berjualan secara Mas aku mau jualan handphone, itu nanti akan kita kasih ke teman-teman di reguler yang berjualan handphone. Nah, ini adalah Mas Ruaya. Saya Dodi, founder Ruaya, speaker kayu tanpa listrik dan kreasi produk unik dari kayu. Dalam bisnis kerajinan kayu, kami melihat masih banyak potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ruaya ingin menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan memanfaatkan potensi lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja. Salah satu kreasi Ruaya yang paling diminati saat ini adalah speaker tanpa listrik yang memanfaatkan resonansi alami dari kayu. Speaker kami diolah melalui proses finishing yang bervariasi, sehingga menghasilkan produk dengan karakter, tekstur, dan warna yang beragam. Kami juga mengembangkan produk lain seperti sling bag, clutch, purse, dan card case yang terbuat dari kayu dengan kombinasi kulit sapi. Kayu yang kami gunakan berasal dari para petani di daerah Pajangan, Bantul. Demikian pula para pengrajin yang menjadi mitra kami. Melalui Ruaya, kami ingin berkreasi sekaligus ikut mensejahterakan para petani dan pengrajin lokal. Saya founder Ruaya, saya bangga dengan produk Indonesia. Nah, speaker tanpa listrik itu adalah salah satu Ruaya Mas Dodi yang ada di Jogja itu berinovasi bahan bakunya dari kayu yang benar-benar bisa dirubah menjadi speaker. Mungkin dari teman-teman di Sulawesi Barat bisa mendapatkan inspirasi, wah kira-kira saya mau bikin dari bahan dasar kayu apa nih yang bisa dibuat seperti itu. Nah, ini adalah brand-brand di kita. Tadi ada Javara, ada Utara, ada juga Oyo Jengkol. Ini adalah brand-brand yang sudah masuk di kita. Ada jumlahnya sekitar 240 brand yang sudah masuk ke kita. Dan ada sekitar 465 varian produk dari UMKM yang ada di Indonesia, semua kita sudah terkumpul. Dan untuk jumlah UMKM-nya kita masih ya bisa sekitar 65 ribuan jumlah UMKM di Indonesia yang sudah bergabung di kita. Nah, Mas, kira-kira kalau berjualan di Blibli apa sih yang membedakan dengan tempat lain? Nah, fasilitas yang bisa didapatkan dari teman-teman UMKM Sulbar ini, yaitu pertama adalah akan mendapatkan pendampingan pengaturan toko, terus pendampingan jika ada kendala, ataupun dengan fitur-fitur terbaru, dan termasuk promosi-promosi apa yang ada di blibli.com. Dan ini adalah salah satunya komitmen kita untuk teman-teman UMKM. Ada kemasan produk gratis, seperti tadi
Oh yang single tadi itu mendapatkan fasilitas dari kita untuk desain kemasan, cetak kemasan, dan nutrient fact-nya. Dan ini syarat dan ketentuannya juga berlaku untuk semua teman-teman yang sudah join di blibli.com. Yang ketiga itu adalah photoshoot gratis. Misalnya nih teman-teman Sulbar ada yang berjualan fashion. Mas, aku jualannya biasanya pakai manekin. Saya kasih kaos, saya foto. Nah, di blibli.com kita bisa kasih fasilitas foto dengan menggunakan model yang dari kita. Itu akan kita kasih gratis dan filenya akan kita kirim melalui email. Syaratnya itu cuma mengirim produknya ke gudang kita di Jakarta untuk bisa kita fotokan secara gratis. Yang keempat, kita ada program namanya Kakak Asuh. Kita bekerja sama dengan Smesco untuk mempercepat UMKM go online. Jadi nanti teman-teman yang gaptek nih misalnya, Mas aku nggak bisa internetan Mas aku nggak bisa upload produk. Nah, kita ada namanya Kakak Asuh yang akan membantu teman-teman UMKM menjadi adik asuhnya. Nah, semua akan diajarkan, semua akan dikelola akunnya dengan Kakak Asuh tadi. Yang kelima, kita ada fulfillment by Blibli. Nah, ini adalah salah satunya gudang-gudang kita bisa dimanfaatkan untuk mengelola pesanan dan pengirimannya. Seperti itu. Yang keenam, ini adalah yang terbaru, Blibli Mitra. Apa Blibli Mitra itu? Blibli Mitra itu kita bekerja sama dengan kategori Blimark. Nanti produk dari teman-teman kita akan jualkan secara offline dan online. Jadi kita bekerja sama dengan Jarum untuk menempatkan produk-produk dari produknya dari teman-teman UMKM. Nah, selain itu juga kita akan khusus untuk yang makanan dan souvenir itu kita akan mencoba untuk mengikuti fasilitas yang ada di Bela Pengadaan LKPP. Nah, produk-produk dari semua ini makanan dan souvenir jika memenuhi lolos persyaratan dan kurasinya bisa mengikuti program ini. Selain itu juga nanti akan mendapatkan banner khusus di halaman Halir Indonesia. Dan itu juga pastinya akan bisa mengikuti flash sale yang ada di blibli.com. Jadi misalnya nih, yang banner eksekutifnya nih, teman-teman semuanya berjualan yang di sini, yang di webinar nih. Dan kita akan bikinkan suatu website, banner khusus UMKM Sulawesi Barat. Nah, seperti itu. Jadi nanti semua produk-produknya ada di Sulawesi Barat itu akan tertampang di website di Galeri Indonesia. Selain itu juga kita ada voucher diskon, ada banyak nih. Ada voucher, ada promo grosir, ada promo combo, dan juga dari teman-teman bisa men-share barcode-nya dari teman-teman itu di aplikasi blibli.com. Itu bisa disebarkan ke customer-nya di teman-teman ataupun di Facebook ataupun di Instagram atau di Line ataupun di email. Nah, ini adalah salah satu ada di Bali kalau nggak salah, ini beras. Punya banyak. Kayaknya error. Mohon maaf, kayaknya videonya error tadi. Nah, buka toko di Blibli sekarang. Dan untuk teman-teman Sulbar yang ingin mengetahui komunitas dari blibli.com itu kita ada Instagramnya, bisa ikuti Instagram Blibli Seller. Itu nanti bisa akan mendapatkan dan juga bisa menjadi official store nih kalau teman-teman benar-benar produknya adalah yang dijual produk Indonesia.
Syaratnya apa aja nih untuk bisa mendapatkan? Yang pertama adalah email, nomor handphone aktif, nama toko. Setelah itu melengkapi datanya seperti kalau misalnya jika perusahaan itu harus membutuhkan KTP direksi, akta pendirian, BPP, perusahaan, SK Menkes, dan lain-lain. Sedangkan untuk perorangan hanya membutuhkan foto KTP, email, dan nomor telepon yang aktif. Oh, yang pastinya nomor rekening. Setelah itu nanti bisa upload foto produk, deskripsi harga, dan jumlah produknya. Ya. Ini adalah testimoni dari teman-teman UMKM yang sudah berjoin di blibli.com dan sudah mendapatkan apa ya, bisa dibilang fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Ada owner Suncraft, ada Oyo Jengkol, ada founder Mendekor. Nah, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang blibli.com, bisa mengkontak saya, Andre Afianto. Nomor teleponnya sudah tertera di 0822 3232 4271. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Rey, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung saya jawab. Baik, terima kasih Mas Andre, luar biasa sekali nih pemaparannya. Kalau saya lihat dari awal kan kita juga udah jadi mengetahui nih bahwa ternyata penetrasi internet di Sulawesi itu ternyata masih cukup rendah sehingga menjadikan peluang ya Mas Andre ya untuk kita bisa masuk. Terus ditambah lagi juga masyarakat yang berbelanja dengan e-commerce juga masih sekitar 40% tadi ya. Jadi itu juga sebuah potensi yang sangat bagus juga. Oke, jadi UMKM di Sulawesi Barat, kita jangan mau kalah, kita harus bisa mengambil peluang untuk di pasar e-commerce, sehingga produk kita semakin dikenal di nasional maupun di internasional nantinya. Oke, Mas Andre, di sini udah ada 3 orang yang raise hand. Mungkin kita mulai aja. Yang pertama dari Mbak Armila Bintang. Halo Mbak Armila. Dari Bintang Cake. Halo Mbak Armila Bintang Cake. Ada yang nyamber dikata. Aduh. Oh yes, sorry, ada kesalahan teknis. Oke, mungkin kita lanjut ke Mbak Intan Silmi. Halo Mbak Intan Silmi. Iya. Oke, Mbak Intan mungkin bisa langsung ke pertanyaannya ke Mas Andre. Saya mau bertanya. Yang pertama yaitu strategi apa yang dilakukan saat masa pandemi untuk produk tetap stabil? Dan yang kedua, produk ini kan bersifat kerupuk. Jadi bagaimana mengatasi kerupuk yang hancur saat pengiriman? Karena kan bisa mempengaruhi minat pembeli. Yang ketiga yaitu strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi pesaing lain untuk mempertahankan produk sendiri di dunia online. Sudah, sekian. Terima kasih, Mas. Oke, Mbak Intan mungkin boleh cerita sedikit produknya apa, Mbak Intan? Apa, Mas? Produknya Mbak Intan itu apa? Produk yang dijual UMKM-nya Mbak Intan? Keripik tela. Oh, keripik tela ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Intan untuk pertanyaannya. Baik, mungkin kita tampung dulu ya, Mas Andre. Kita tampung sesi 1 3 penanya dulu. Untuk selanjutnya dari Mas Sabri Hamid, silakan Mas. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mas. Gini Pak, kan saya ada produk kaos ini Pak.
Tunggu. Gimana proses pengiriman barangnya itu untuk foto gratis dari Blibli itu di foto model itu aja Pak. Oke Mas, berarti ada dua pertanyaan ya. Yang pertama untuk pengiriman gratis, yang kedua untuk foto model ya. Yang tadi kan pas bilang bisa difotoin produknya Mas. Oh, untuk foto produknya aja ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih Mas Abri. Ya. Mungkin yang ketiga dari Mas Salafuddin. Silakan Mas. Iya, selamat pagi. Terima kasih telah diizinkan bertanya secara langsung ke Mas Andri. Ada 4 pertanyaan ya, seperti yang saya tulis tadi. Yang pertama, apa UMKM itu perlu belajar fotografi gitu ya? Biar upload produk di marketplace dan medsos itu lebih menarik calon konsumen gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara agar produk kita jadi peringkat teratas di dalam pencarian suatu produk di marketplace. Terus yang ketiga, kapan waktu yang terbaik untuk upload produk gitu ya? Biar cepat terus kebaca sama calon konsumen. Terus yang keempat, yang terakhir, di Blibli itu apa ada pelatihan bagi UMKM yang sudah join agar pelaku UMKM dapat meningkatkan omset? Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan webinar yang isinya daging semua. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Salafuddin. Kalau boleh tahu produk UMKM-nya apa Mas? Saya itu jasa tailor Mas. Oh, jasa tailor. Oke, siap. Buat baju, pakaian pengantin, jas, batik gitu ya. Oke. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih. Oke, Mas Andre, mungkin sesi 1 kita tutup dulu ya. Tadi ada 3 penanya, Mas. Yang pertama dari Mbak Intan, terkait bagaimana strategi pandemi dan juga strategi untuk memenangkan dari pesaing lain, dan juga bagaimana untuk mengelola produk agar produknya kerupuk biar nggak hancur pada saat di pengiriman. Lalu yang kedua, bagaimana untuk menggunakan fasilitas dari Blibli dengan menggunakan foto model, dan yang terakhir tadi dari Mas Salafuddin untuk apakah UMKM perlu belajar fotografi, bagaimana untuk menjadi peringkat teratas, dan waktu terbaik untuk upload produk, dan juga pelatihan dari Blibli. Oke, Mas Andre, mungkin kami persilakan. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Intan, strategi apa yang bisa dilakukan? Kalau dari saya pribadi, saya juga berjualan di blibli.com. Saya juga pelaku makanan kecil juga sih. Produk saya itu permen minyak kayu putih, Mas Ray. Inovasi bagus banget ya Mas. Ya, itu mungkin karena COVID kemarin sih. Jadi untuk peluang yang saya dapat adalah dari situ. Nah, strategi yang saya lakukan sendiri, ini menurut saya sendiri Mbak Intan ya, saya menyebarkan tadi yang barcode yang ada di blibli.com itu saya sebar ke Facebook, saya sebar ke Instagram. Jadi semua media sosial itu saya kasih semua barcode saya, produk-produk saya sih. Dan dari situ itu alhamdulillahnya ya ada yang nyantol, ada yang beli langsung menggunakan tautan produk saya itu tadi. Yang kedua itu kerupuk. Gimana kalau pengirimannya sampai di customer itu hancur? Saya punya saya punya ini salah satu UMKM yang ada di Lamongan. Kalau bisa dilihat di sini adalah kerupuk ikan patin. Nah, kerupuk ikan patin ini pasti juga sampai di customer itu juga pasti akan hancur. Gimana dia bisa mensiasatinya? Setiap orderannya, misalnya ada 2 atau 3 piece yang dia kirim, itu dia kasih seperti kertas dibuntel-buntel. Dibuntel-buntel Mas Ray itu apa ya Mas?
apa namanya? digulung. Digulung-gulung itu dimasukkan di paketannya. Jadi untuk bisa ketumpuk dengan produk yang lain yang dari pengiriman lain itu meminimalkan supaya tidak hancur kerupuknya. Seperti itu Mbak Indah. Untuk pesaing lain tergantung dari ininya sih biasanya packagingnya ataupun dengan misalnya Mbak Intan punya ini nih customer yang reseller lah misalnya, itu bisa coba beli di Blibli terus kasih rating di Blibli seperti itu sih. Untuk yang tadi bertanya photoshoot dengan Pak siapa tadi maaf? Pak Sabri. Pak Sabri. Pak Sabri betul. Pak Sabri untuk photoshoot gratis dari kita itu syaratnya cuma mengirim produknya pakaian itu ke blibli.com di Jakarta. Untuk pengirimannya berapa akan difotokan, terus ukurannya apa aja itu kalau bisa dicatat dan dikirim untuk nantinya akan kita bantu untuk mencarikan model yang pas. Dan untuk biaya ongkos kirimnya itu yang nanggung dari Pak Sabri sendiri sih. Tapi nanti bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal untuk hasil fotonya. Baik, Mas Andre. Siap. Untuk Pak. Siap. Pertanyaan ketiga dari Pak Salafuddin. Pak Salafuddin, foto produk apakah harus harus bisa foto produk ya? Kalau sekarang sih zamannya sudah canggih Pak, jadi bisa menggunakan aplikasi. Semua aplikasi itu sekarang bisa digunakan untuk mempercantik produk-produk yang dari teman-teman UMKM. Misalnya kayak Canva. Canva ini bisa secara ini sih lebih mudah daripada harus menggunakan Photoshop. Ya apa? Photoshop. Untuk yang kedua jadi peringkat teratas Mas Andre. Jadi kalau iya, siap. Di peringkat teratas di keyword itu tertentu. Kalau di blibli.com ya Mas Ray itu kita nggak ada namanya peringkat-peringkat ke atas sih. Jadi algoritmanya di kita itu ada banyak. Jadi bisa semakin kita sering upload produk itu bisa menjadi teratas. Semakin banyak orderan itu bisa menjadi teratas. Jadi kita nggak ada seperti di tempat lain itu yang harus membayar menjadi gold ataupun menjadi untuk bisa menjadi peringkat ke atas itu kita nggak ada karena algoritmanya kita seperti itu. Dan yang ketiga, kapan waktu terbaik? Kapan aja waktu yang terbaik itu tergantung dari teman-teman UMKM. Kapan senggangnya bisa mengupload produk di blibli.com. Siap. Jadi kita nggak ada ini Mas, waktu terbaik. Yang jelas di kita ya seperti yang saya tadi bilang, algoritmanya di Blibli itu semakin banyak di-upload, itu semakin banyak kesempatan untuk bisa menjadi ke atas. Seperti itu. Yang keempat, di blibli.com kita ada namanya Blibli Seller. Bisa dicek di IG-nya, di situ kita akan selalu setiap minggunya ada webinar. Untuk merchant-merchant baru, kita ada webinar yang benar-benar gimana sih caranya bisa meningkatkan penjualan di Blibli. Nah, itu bisa dilihat di Blibli Seller. Gitu Mas Ray dan Pak Salafuddin. Oke, siap Mas Andre. Terima kasih banyak nih. Mungkin aku coba simpulin dikit ya tadi dari yang pertanyaan Mbak Intan. Sebenarnya kuncinya adalah di inovasi produk ya. Bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada untuk kita buat produk yang sesuai dengan permintaan yang ada di pasar begitu ya. Lalu yang kedua dari pertanyaan Pak Sabri, nanti kita tinggal mengirimkan produk aja. Cuma tadi saya baca di kolom chat ada pertanyaan lanjutannya tuh Mas Andre. Kira-kira berapa lama tuh Mas Andre untuk proses ketika kita sudah kirim
sampai hasil fotonya diterima tuh? Oke, untuk sekitar 14 hari sampai 1 bulan sih. Tapi tergantung dari ini. Misalnya kita ajukan dulu Pak Sabri untuk apa namanya? Kapan foto produknya itu bisa diterima di blibli.com. Misalnya nih akan mendapatkan schedule photoshootnya misalnya besok tanggal 11 besok sebentar, misalnya tanggal 14 hari Senin. Nah, ini kalau bisa mengirimnya sebelum tanggal 14 itu sudah ada di blibli.com untuk difotokan. Nah, setelah difotokan tanggal 14 itu akan kita kembalikan ke teman-teman UMKM yang mengirimkan produk-produknya yang ingin difotokan tadi. Dan mungkin kurang lebih sekitar 14 harian sih Mas Rey. 14 harian ya. Oke. Sorry Mas Andre, berarti nanti setelah produknya selesai difoto itu dikirimkan kembali Iya. ke UMKM-nya? Jadi Oke. untuk biaya kirimnya Siap. itu yang nanggung dari pihak UMKM. Oke, baik, siap. Jadi biaya kirimnya ditanggung oleh UMKM, tapi produknya dikembalikan ke UMKM ya. Oke, baik. Mungkin ini menarik sekali nih untuk dimanfaatkan sama teman-teman UMKM. Dan juga yang menariknya lagi, kalau dari Blibli ternyata untuk bisa jadi peringkat teratas di keyword tertentu tidak berbayar ya, Mas Andre ya. Jadi algoritmanya sudah disetting untuk produk-produk yang memang secara order banyak, secara foto juga sering upload, dan juga engagement mungkin ya, engagement terhadap tokonya yang menentukan ya. Oke, baik. Oke, mungkin Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa langsung resen. Oke, ini ada 2 yang resen, Mas Andre. Yang pertama dari UD Fast Food, Abun Mama Aji. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Pak, misalnya produk yang mau saya daftarkan ke blibli.com, tapi sekarang ini sementara pengurusan legalitas produk, Pak, PIRT, halal, BPOM, dan MUI. Apakah menunggu sampai legalitasnya keluar atau bagaimana, Pak? Kedua, Pak, pertanyaan kedua saya, apakah bisa untuk tadi kan katanya mengirim produk. Jadi yang mau saya tanyakan, bisa tidak kita cuma mengirimkan file, video atau foto begitu, Pak, tanpa mengirimkan produk? Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali nih Mama Aji nih. Proses legalitas perizinan segalanya lagi dilengkapi semua ya Ibu ya. Mantap Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Ahmad Sadam. Silakan Mas Ahmad Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita mempertahankan kualitas produk agar semakin dikenal masyarakat? Yang kedua, bagaimana kita mencari ide-ide kreatif agar produk yang kita pasarkan itu semakin diminati masyarakat? Sekian dan terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Adam untuk pertanyaannya. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Kita buka satu kesempatan lagi. Yang resen. Oh, ini ada nih dari Mbak Del. Dahlia Mbak Del. Silakan Mbak Del. Oke Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya mau nanya Mas, kalau produknya Mbak Del itu ada 2 yang sudah ada label halalnya, yaitu sambal penja, sambal ikan seribu khas Sulawesi Barat, sama pindang tabur cakalang, itu ikan suwir.
Nah, kalau saya mau ngirim ke blibli.com, apa harus nunggu BPOM-nya atau dengan label halalnya sudah bisa gitu? Itu saja. Oke, siap. Mbak Del, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Ya, baik. sama-sama. Mas Andre, mungkin kita tutup dulu sesi tanya jawab yang kedua. Sebelum Mas Andre menjawab, mungkin saya ingatkan lagi untuk kepada teman-teman untuk bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Karena nanti dari daftar hadir tersebut kita akan berikan ke pihak blibli.com untuk bisa dibantu di onboardingkan atau didaftarkan produknya pada halaman blibli.com yang akan kita launching nanti di tanggal 21 Juni 2021 untuk halaman khusus UMKM Sulawesi Barat. Gitu ya Bapak Ibu ya, jangan lupa diisi ya untuk daftar hadirnya. Oke, Mas Andre mungkin bisa dibantu jawab. Mas Andre tadi udah ada 3 penanya dari Mama Aji, UD Fish Food terkait dengan apakah bisa untuk kirim file dalam bentuk foto video saja. Lalu yang kedua dari Ahmad Adam, bagaimana untuk menjaga kualitas dan juga mencari ide-ide inovatif. Dan yang ketiga untuk dari Mbak Del, apakah untuk proses pengiriman produknya, untuk foto produk nanti kita tunggu izin-izin yang lain atau dari izin halal saja sudah cukup. Baik, kepada Mas Andre dipersilakan Mas. Terima kasih Mas Rey. Pertanyaan dari Mama Adam sama Mbak Daila saya jadiin satu Mas ya. Karena Siap. Legalitas produk. Sama untuk photoshootnya sih. Untuk yang makanan itu tidak perlu mengirimkan ke Jakarta untuk difotokan. Itu bisa menggunakan kamera sendiri sih. Atau dengan menggunakan yang tadi saya bilang aplikasi-aplikasi yang benar-benar yang bisa merubah menjadi lebih bagus. Seperti itu. Ini untuk yang seperti fashion itu bisa dikirimkan ke kita karena kita ada modelnya. Sedangkan untuk yang makanan ataupun dengan produk yang handicraft itu yang produknya yang kecil-kecil itu bisa difoto sendiri atau mungkin bisa melihat di Instagram nih. Teman-teman bisa lihat di Instagram kira-kira makanan produk makanan yang fotonya bagus kayak gimana. Nggak harus dikirim ke Jakarta untuk difotokan. Nah, untuk legalitasnya di kita minimal adalah PIRT untuk makanan itu. Sedangkan kalau misalnya masih dalam proses itu masih bisa kita jual secara online di Blibli karena sudah mendapatkan mungkin bisa dibilang nomor urut atau nomor apa ya yang ini ya Mas, mungkin kalau sebelum PIRT itu ada sertifikat keamanan pangan ya pelatihannya. Itu melampirkan itu aja bisa ya Mas ya? Melampirkan itu aja sudah bisa. Oke, siap. Dan untuk pertanyaan Mas Ahmad, menjaga kualitasnya itu tergantung dari teman-teman UMKM sih, gimana produknya itu emang benar-benar standarnya dari yang biasanya dibuat. Jadi kalau misalnya yang tadi saya ceritakan itu rame orderan terus tiba-tiba SOP-nya pembuatan makanannya misalnya sambal itu tidak sesuai, itu kalau bisa jangan seperti itu. Dan untuk ide-idenya itu bisa dilihat dari ini sih pangsa pasarnya. Jadi misalnya pangsa pasar yang kayak kemarin yang lagi COVID nih, itu kira-kira pangsa pasar apa yang bisa kita ambil untuk berjualan secara online. Kayak misalnya saya berjualan permen minyak kayu putih. Nah, itu adalah kemarin waktu COVID yang benar-benar itu menjadikan suatu ide bagus untuk bisa berjualan secara online dengan produk yang membantu dari orang-orang yang membutuhkan kesehatannya, lebih meningkatkan kesehatannya sih, seperti itu Mas Ahmad. Oke, Mas Andre mungkin ada pertanyaan yang menarik juga Mas Andre. Saya baru tahu kalau makanan minimal tadi PIRT. Kira-kira kalau untuk produk lain ada syarat-syaratnya juga nggak Mas?
Kalau makanan minuman minimal di kita PRT, untuk kesehatan kecantikan Badan POM. Oke. Berarti kalau untuk makanan minuman itu PIRT, kalau minuman kesehatan, produk kesehatan itu BPOM ya. BPOM. Kalau semisal ada produk minuman tapi herbal itu masuknya apa tuh, Mas? Tetap PIRT sih. PIRT ya. Oke, lebih heavy-nya di makanannya berarti ya. Lebih ke makanan. Oke. Siap. Kenapa kita pakai PRT? Karena untuk menjaga dari teman-teman juga sih. Misalnya ada customer, ini kok belum ada PRT-nya. Ini kira-kira gimana? Itu yang membuat kita, minimal harus ada PRT lah yang bisa kita jual. Seperti itu, Mas Ray. Oke. Siap. Oke, Mas Andre, mungkin saya izin bertanya melalui ini ya, menyampaikan pertanyaan teman-teman dari kolom chat. Siap. Ini ada 3 penanya dari Genbi, Mas. Jadi kalau Genbi itu generasi baru Indonesia, itu merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia, Mas. Jadi kita ikut sertakan juga di kegiatan ini. Ini ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama dari Mas Muhammad Rizky Pratama, Mas. Izin bertanya, pada saat kondisi seperti ini, konsumen cenderung lebih menyimpan uang dibanding untuk membelanjakannya. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana cara untuk menarik konsumen tetap berbelanja online? Yang kedua, bagaimana contoh penyampaian nilai produk di marketplace? Apakah kita, yang kedua udah dijawab ya tadi ya, untuk belajar fotografi. Berarti yang pertama aja, gimana sih cara biar menarik untuk bisa berbelanja di online? Oke, Mas. Terus yang kedua, pertanyaan dari Nabila Umar. Perkenalkan, nama saya Nabila Umar. Kira-kira bagaimana untuk menjaga semangat nih, Mas? Jadi kalau dilihat mungkin juga banyak juga sebetulnya orang-orang yang belum berhasil ketika melakukan pemasaran di e-commerce. Nah, kira-kira gimana untuk tetap menjaga konsistensinya? Mungkin seperti itu maksud pertanyaan dari Nabila. Oke, terima kasih Nabila. Nah, terus yang ketiga dari Yudhistira. Kira-kira untuk menggunakan Blibli, apa kendala terbesar dalam menggagas Blibli.com? Sama berapa lama waktu? Oke. Mungkin dari Mas Andre bisa dibantu, Mas, untuk kira-kira milestone dari Blibli itu dalam berkembang seperti apa dan juga tantangannya bagaimana. Mungkin gitu, Mas. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Mas ya, dari Rizky terkait dengan bagaimana untuk menarik konsumen yang saat ini cenderung menyimpan uang, lalu dari Nabila Umar terkait bagaimana menjaga UMKM untuk tetap konsisten dalam berjualan, dan yang ketiga mungkin cerita Mas Andre bisa cerita terkait dengan bagaimana milestone perkembangan Blibli selama ini. Oke, silakan Mas Andre. Oke, untuk pertanyaan pertama, menyimpan. Bagaimana caranya menarik konsumen untuk tetap berbelanja online itu, Mas Yarai? Iya, betul Mas Andre. Oke. Kalau ini sih lebih ke cerita, Mas ya, kalau saya, Mas ya. Siap. Silakan, Mas. Nah, yang tadi saya share keripik patin tadi, sebentar, saya coba share lagi yang keripik patin dari Mas. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, Mas, penjualannya di blibli.com itu bisa dilihat penjualannya berapa. Di sini sudah terjual 396 jadi kalau misalnya
Oh iya, keripik patinnya Mas Andre ya. Iya. Sudah terjual lebih dari 390 produk dengan 46 ulasan ya. Nah, dari keripik patin ini dia ini apa namanya? Caranya dia menarik konsumennya adalah menggunakan Instagram, Mas. Jadi dia selalu memberikan edukasi ke customer-customernya yang melihat keripik patin tadi. Dia bisa menggunakan Instagramnya itu berbelanja di blibli.com akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Dan rata-rata semuanya berbelanja adalah dari Instagram, Mas. Apalagi dari grup keripik ikan patin ini juga pernah mendapatkan kesempatan bertemu dengan Mas Kaisang. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Rey sempat lihat di podcastnya Mas Kaisang itu ada namanya keripik patin, dia terpilih menjadi salah satu yang ikut podcastnya dari Mas Kaisang. Nah dari situ dia memberikan apa namanya ulasan-ulasannya di Instagramnya dan akhirnya banyak yang beli di blibli.com. Akhirnya meningkatkan penjualannya juga dan juga SOP-nya dia itu selalu apa ya sesuai dengan apa yang selalu dia terapkan. Misalnya ini kan ada 2 produk nih, ada original sama sapi panggang. Nah dari sapi panggangnya sendiri meskipun orderannya banyak, rasanya tetap sama, Mas. Seperti itu. Jadi konsisten dari rasa itu juga tetap sama. Jadi ya, orang akan selalu, oh ternyata rasanya masih sama meskipun ada banyak orderannya yang masuk. Seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua tadi dari Nabila ya, Mas ya? Iya, betul. Kira-kira gimana sih untuk kita tetap menjaga semangat gitu? Karena kan nggak ada hasil yang instan ya, Mas ya. Bukan Ya, berarti betul. kita masuk Blibli langsung banyak 300 orderan itu. produk terjual. Nah, kira-kira gimana sih, Mas, untuk menjaga semangatnya itu, Mas? Jadi kita itu selain ada pendampingan ya Mas Rai, itu kita akan selalu memberikan, ini loh kita ada promo misalnya flash sale. Bu, kira-kira mau nggak ikut flash sale? Pak, kira-kira mau nggak ikut flash sale? Ataupun dengan promo yang lain, misalnya habis ini ulang tahun Blibli. Nah, kira-kira ulang tahun Blibli mau ikutan nggak nih promonya nih? Nah, seperti itu. Jadi balik lagi sih ke yang ikan patin tadi, ini juga orderannya segitu banyaknya bukan langsung instan dalam 1-2 bulan. Jadi semuanya perlu belajar gimana caranya untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi dilihat dari teman-teman UMKM itu kira-kira aktif nggak nih menyebarkan di sosial media mereka ataupun di teman-teman yang ingin berbelanja secara online dengan menggunakan ongkos kirim yang gratis di blibli.com, seperti itu Mas Ray. Oke, siap Mas. Mungkin pertanyaan terakhir Mas dari Mas Yudhistira, kira-kira gimana sih Mas milestone Blibli? Mungkin saya coba gali lebih dalam, kan persaingan e-commerce itu kan berat tuh Mas. Ada si biru, si merah, si hijau. Kira-kira tuh gimana sih Mas Blibli itu bisa bertahan untuk menjadi e-commerce di Indonesia gitu Mas? Oke. Kalau dibilang sih kita bisa bertahan di ranking 4 dan 5 yang setiap tahunnya itu karena kita selalu berkomitmen customer nomor 1, Mas. Jadi semua tentang kepuasan yang ada di customer itu kita nomor 1. Tapi tidak untuk juga untuk sebagai seller, sebagai penjual di Blibli itu, makanya ada kendala apa sih dari customer, kira-kira ada masalah apa sih di customer seller itu
bisa memberikan masukan ke kita. Seperti itu sih, Mas Ray. Oke, siap. Ini benar sih kayak tadi kata salah satu penanya ya, bahwa ini isinya daging semua nih. Sesi kali ini kita dapat insight banyak banget nih dari Mas Andre. Mungkin tadi dari keripik patin ini kita bisa belajar juga nih bahwa di era sekarang, era 4.0 ini kita mesti menerapkan omni-channel ya Mas Andre ya, bahasa kerennya. Bahwa kita nggak cuma dari e-commerce aja, tapi kita juga mesti aktifin di media sosial kita untuk promosinya, tapi nanti bertransaksinya bisa melalui e-commerce. Seperti itu ya Mas Andre ya. Terus di sisi lain juga kita mesti ada penguatan di sisi... Jadi Siap. Siap, silakan Mas Andre. Mohon maaf, Mas Ray, barusan nge-freeze, jadi Oh, oke. Siap, Mas. Siap. Oke, selain itu juga ternyata kita sebagai pengusaha harus bisa juga memanfaatkan lebih ke arah metode pemasaran ya Mas ya. Kalau kita terkoneksi dengan Blibli, kita bisa ikut di flash sale, ikut di promo Blibli. Tentunya hal itu akan meningkatkan minat dari customer untuk bisa bertransaksi gitu. Nah, dari Blibli juga kita bisa lihat gimana cara Blibli untuk memaintain customer is number one, but seller is number one too gitu ya Mas ya. Jadi baik customer maupun sisi penjual juga menjadi prioritas gitu ya. Itu juga yang mesti kita lakukan dalam usaha ya Mas Andre ya. Bahwa kita selain customer kita nomor satukan, dari sisi supplier stakeholder kita juga tetap kita harus nomor satukan juga gitu ya. Oke. Siap. Oke. Saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk isi daftar hadir. Karena nanti melalui daftar hadir tersebut kita akan proses UMKM Bapak Ibu agar bisa onboarding di blibli.com gitu. Mungkin nanti kita bisa bikin promo khusus ya Mas Andre ya, ketika kita bikin landing page khusus untuk UMKM Sulawesi Barat untuk produk-produk yang sudah onboarding di sana, nanti kita bikin promo khusus kali ya Mas ya untuk di periode waktu tertentu ya. Siap. Bisa Mas Ray, bisa sekali itu. Nanti bisa kita ya? akan bantu untuk promonya lewat Instagram kita, Galeri Indonesia, ataupun dengan Instagramnya Blibli Seller. Dan selain itu juga kita akan minta teman-teman dari tim Galeri Indonesia untuk menyebarkan banner-bannernya promo dari Sulawesi Barat. Seperti itu. Wah, Jadi mantap kita berarti. enggak cuman misalnya saya aja gitu. Jadi satu tim itu kita kerahkan untuk mempromosikan Sulawesi Barat juga. Mantap Mas Andre. Berarti kita udah sama-sama komitmen ya Mas Andre ya untuk mensukseskan UMKM Sulawesi Barat ya Mas ya. Betul. Oke, siap. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kita akhiri saja sesi tanya jawab ya. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa menghubungi Mas Andre. Mungkin Mas Andre boleh dibantu Mas share screen yang tadi ada nomor kontaknya Mas Andre. Nggak apa-apa ya Mas ya, di-share di sini ya. Nggak apa-apa Mas. Sebentar, saya share screen lagi. Nah ini mungkin Bapak Ibu pelaku UMKM bisa langsung catat nomornya Mas Andre di 0822 3232 4271. Wah, cantik juga nih nomornya. 0822 3232 4271. Oh ya, ganteng Mas. Nanti jadi Lucian Nuwal. Siap. Oke, Bapak dan Ibu sudah dicatat nomor handphonenya? Oh, auto screenshot langsung Mas. Tapi jangan disebarin ya, ini untuk keperluan UMKM kita aja ya. Jangan Atau dipakai saya tulis di kolom chat aja Mas ya. Oh, siap Mas Andre. Auto screenshot. Tapi tetap ya, teman-teman, ini untuk keperluan onboarding Blibli aja.
Jangan tiba-tiba disebarluaskan ini, bahaya. Kalau disebarluaskan ke teman-teman UMKM nggak apa-apa, Mas. Saya senang Oh, sekali. siap. Pokoknya untuk keperluan UMKM, Mas Andri selalu ready ya, Mas ya? Siap. Oke. Apalagi teman-teman Sulawesi Barat. Wah, yang nggak ikut webinar kali ini mungkin dari teman-teman bisa suruh join, kontak ke saya juga nggak masalah sih, Mas. Oke, siap, Mas Andri. Oke, mungkin itu ya, Bapak Ibu pelaku UMKM. Mungkin sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita dengarkan mungkin closing statement dari Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat. Siap, Pak Bugi, mungkin sudah bergabung Pak Bugi bersama kami. Siap, Mas. Siap, Pak Bugi, mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini mungkin ada closing statement untuk arahan dan juga pesan-pesan dari Bapak. Pada Pak Bugi kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Andre dan teman-teman harapannya adalah di mana fasilitas kegiatan yang kami laksanakan pada pagi hari ini betul-betul memberikan insight buat teman-teman di UMKM untuk kembali pulih ya, dari situasi kita yang mungkin di awal tahun mengalami gempa, kemudian selama ini kita mengalami posisi pandemi. Bukan berarti dengan peristiwa bencana yang terjadi sekarang ini membuat kita tidak memiliki peluang, tapi justru disinilah kita memiliki peluang yang sangat luas. Bahkan dengan paparan dari Mas Andri tadi, kita bisa melihat bersama bahwa penetrasi pasar melalui go digital ini sesuatu yang memang perlu dimanfaatkan betul oleh kita semua. Sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan, harapannya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian kegiatan mobilitas ekonomi, walaupun ada keterbatasan, tapi transaksional terjadi tetap berjalan, di mana produk-produk dari teman-teman UMKM itu betul-betul tetap bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat tidak hanya di wilayah Sulbar, tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tentunya dengan BRI di sini kerjasama kami dengan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan betul ya oleh teman-teman, dan kami juga akan selalu bekerjasama dengan dinas dan instansi terkait di Sulawesi Barat untuk mendorong agar pemulihan ekonomi ini betul tidak menjadi hambatan, tapi justru menjadi semangat kita untuk bangkit dan pulih kembali. Sekian Mas Aldo yang bisa disampaikan dari saya untuk mewakili dalam acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bugi atas closing statement yang telah disampaikan. Berarti ini adalah salah satu upaya kita ya Pak ya di Bank Indonesia untuk bisa memperjuangkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi. Ya, betul. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin satu lagi sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sama-sama mengaktifkan kamera. Ini kapan lagi nih kita foto dengan Mas Andre nih, narasumber yang luar biasa hari ini. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali nih antusiasnya Pak Bugi dan juga Mas Andre. Total kita lihat kalau di Zoom sekarang ini di 83 peserta. Terima kasih nih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Oke, kalau kita lihat dengan 83 peserta kita membutuhkan 4 kali take. Oke, mungkin teman yang men-take fotonya udah siap? Oke, siap. Oke, kita take untuk yang pertama. Pada senyum ya. 1, 2, 3. Oke, kita take yang kedua. Senyum aja karena kita nggak tahu kita masuk yang di take keberapa. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke take yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke take yang keempat, yang terakhir.
1, 2, 3. Oke, siap. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa demikian kegiatan kita pada hari ini. Kami ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena nanti dari daftar hadir tersebut akan kita sampaikan kepada pihak blibli.com agar bisa diproses untuk usaha Bapak Ibu bisa masuk dalam blibli.com, khususnya di halaman UMKM Sulawesi Barat yang akan di-launching nanti di tanggal 21 Juni 2021. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Mas Andre. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jangan lupa ya mengisi daftar hadir. Kembali kami. Linknya, Pak. Siap. Linknya ada di kolom chat ya. Oh ya, makasih Pak. Siap. Terima kasih ya Isulbar. Acara seperti ini harus sering-sering diagendakan gitu ya, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi UMKM. Terima kasih. Siap, Pak Salafuddin. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih ilmunya untuk hari ini Pak Andre. Mas Rey, izin live Mas Rey ya. Siap Mas Andre. Kita lanjut WhatsApp ya Mas Andre ya. Siap, siap. Siap, thank you Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, Mas Aldo. Assalamualaikum Terima kasih Mas Aldo. Akhirnya udah bisa gabung ya Bu Sukma. Iya Pak, sebenarnya sudah dari tadi Pak. Cuma Nggak dibagi rekaman Zoom-nya Pak. Teman-teman, terima kasih banyak teman-teman UMKM. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Adakah souvenir?